Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhwani fillah rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah haitsu yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, kita mulai liqa kita malam ini di saat orang lain mungkin sedang mencari hiburan keluar kota, healing katanya bahasa sekarang ya. Tidak apa-apa, kita alhamdulillah healing kita ke masjid Allah. Kita pusatkan hati dan pikiran kita untuk menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa karena hidayahnya, karena kita orang-orang yang dipilih oleh Allah malam ini untuk menghadiri majelis zikir ini. Jujur Bapak Ibu yang mulia, kalau kita lihat sholat kita kayaknya belum layak masuk surga jika sholat itu jadi andalan kita. Kalau kita lihat puasa kita, jangan-jangan juga puasa kita masih belum sempurna. Kalau kita lihat kejujuran kita, jangan-jangan kita juga masih sering berdusta. Kalau kita lihat khidmah kita, jangan-jangan ibu-ibu juga sering membantah kepada suami, atau suami sering berkhianat, tidak jujur kepada istrinya. Kalau ini semuanya kita hitung-hitung, barangkali benar kita belum layak masuk surga. Tetapi apakah dengan itu lalu putus asa? Enggak lah. Ada pilihan alternatif yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan sering tidak kita sadari, atau sering tidak disadari oleh umat Islam umumnya. Apa itu? Seperti hadis Rasul SAW, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyusuri jejak, melangkahkan kakinya, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Para mufassir, para musyarikh sepakat ilmu ini adalah ilmu agama. Maka barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu agama, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah,
Allah akan memudahkan orang tersebut jalan menuju surga. Walaupun mungkin saja datang ke masjid bersandar terus ngantuk. Tidak apa-apa, sudah dapat pahala insya Allah. Sudah tercatat karena nawaitunya untuk thalabul ilmi. Atau kemudian hello saja kepada teman-teman karena lama nggak jumpa, terus bicara. Atau barangkali ada yang sibuk dengan HP membalas WA, ngechat, kawannya memberitahukan bahwa sekarang kami ada di Namira. Tidak apa-apa, sebaiknya ditinggalkan dulu. Tapi kalau itu yang terjadi, insya Allah meminimalisir, kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita mereview ke belakang sedikit ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, waktu itu masih bernama Yathrib, bukan membangun istana dulu, bukan membangun perkantoran dulu, bukan membangun pusat perbelanjaan, tidak. Tapi 2 pekan 15 hari di Quba, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid. 2 pekan 15 hari di Quba membangun masjid. Dan karena saking cintanya beliau kepada masjid ini, setelah pindah ke Madinah, tiap hari Sabtu beliau datang ke Quba. Kadang-kadang dengan berjalan kaki, kadang-kadang dengan mengendarai unta. Lalu beliau mengatakan, man tatahhara fi baiti, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, thumma ghadara aw raha ila Quba, kemudian pergi ke masjid Quba, fa shalla sholatan, di riwayat yang lain fa shalla rakaataini, maka sholat 1 kali sholat saja atau 2 rakaat saja, maka ka'adlil umrah, pahalanya sama dengan umrah. Subhanallah. Setelah dari Quba, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Madinah, masuk kota Madinah. Survei pertama dan langsung ditetapkan beliau adalah membangun masjid duluan. Membangun masjid. Yang dibangun dulu, lebih dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kita adalah, kenapa masjid? Itu pertanyaan kita. Kenapa masjid? Sebab kalau andai kata tanpa masjid, umat Islam menjadi hampa, kropos jiwanya, rapuh ukhuwahnya, dan rentan kehormatannya. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid itu bukan sekedar untuk sholat. Sebab andai kata hanya untuk sholat, rasanya nggak perlu masjid kok. Karena beliau mengatakan ju'ilat liyal ardu masjidan, dijadikan untukku bumi ini untuk masjid, tempat sujud. Jadi nggak usah masjid juga bisa sholat gitu. Tapi rupanya tidak hanya sekedar itu masjid kita. Berbeda dengan di kita, di negara kita Pak ya Bu, Indonesia, luar biasa. Masjidnya bagus, berukiran lengkap dan hebat, tapi bukan untuk sholat, untuk destinasi wisata sekarang. Jadi sekarang ngetren ke masjid itu bukan untuk kegiatan ibadah, tapi hanya untuk melihat saja kemudian pulang. Bahkan beberapa desa, kalau terkesan masjidnya lama, itu malu. Bikin masjid baru dengan dana miliaran. Dan
pengalaman saya, mudah-mudahan tidak di tempat jenengan. Ketika putri saya masih di Gontor 5 di mana itu, Kediri, saya sering nyetir sendiri, Pak. Masuk di Ploso, masuk Babat, Emanan Jombang, masjidnya bagus besar. Nunggu sholat subuh, selesai azan, selesai tarhim, komat, saya masuk. Saya terkejut, Pak. Saya disuruh jadi imam. Bapak monggo. Tidak, Pak. Saya ini musafir. Oh, jadi rupanya masjid sebesar itu, yang azan seorang diri, yang komat ya dia, yang jadi imam juga dia. Padahal itu di Jombang, di Ploso itu. Kalau dengan kesana dekat pasar pinggir jalan mau masuk tol itu, masjidnya bagus sekali. Subhanallahal adzim. Atau harus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka anak cucu saya tarik, ayo enak kita sholat jamaah. Setelah itu saya tanya, jadi selama ini nggih kula piyambakan, Pak. Masya Allah. Itu fenomena realitas yang kita temukan di negeri kita. Dan mungkin itu baru satu dari sekian masjid-masjid yang kosong. Padahal barometer kita, kekuatan Islam itu ada di masjid, seberapa umat itu sholat berjamaah. Boleh kita mencontoh sekarang. Turki itu hampir 90% agamanya Islam. Sekian tahun, sekian ratus tahun dipimpin oleh Mustafa Kamal, azan pun tidak bisa, yang berjilbab pun susah. Bahkan orang Turki untuk haji nunggu umur 40 tahun dulu. Makanya bapak yang haji, kok umur kok tuwek-tuwek sing haji? Iya, karena syaratnya 40 tahun itu. Sekian tahun masjid ada di mana-mana, tapi tidak ada kedengaran, tidak ada orang sholat, karena tidak diperkenankan lagi oleh rezim ketika itu. Maka perjalanan panjang ikhwah kita di sana, kemudian qadarullah, sang presiden Erdogan menang dengan partainya. Itu ditandai dengan membeludaknya jamaah di masjid-masjid. Kalau jangan sempat ke Turki, di Masjid Abu Ayyub Al-Ansori, jam 2 itu sudah penuh di jalan-jalan, nggak muat masjid itu. Kalau kita sempat ke Hagia Sophia yang dulu gereja jadi masjid, itu sampai ke jalan-jalan pun orang sholat membeludak. Saya tidak bisa membayangkan, andai kata itu di Indonesia, sholat di masjid itu penuh ketika menjelang Idul Fitri atau Ramadan, tentu sangat menggembirakan kita. Tapi rupanya tidak seperti itu. Di beberapa daerah ramainya ketika Idul Fitri saja, akhir Ramadan. Tarawih penuh di awal Ramadan, di akhir, tengah-tengahnya kosong. Padahal itu barometer kita. Maka saudara-saudara dimuliakan Allah, dengan sorokhah, terang-terangan, terbuka, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang meramaikan, memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapa? Orang yang rekreasi? Tidak. Man amana billah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat. Ini yang sekarang diobrak-abrik oleh kekuatan musuh kita, supaya umat Islam jarang ke masjid.
2 tahun corona berhasil mereka mengobrak-abrik saf kita, sehingga masjid-masjid kita kocar-kacir, barisannya dijarangkan, dan akhirnya kita bermadzhab setan. Alhamdulillah, itu untuk evaluasi kita. Karena apa? Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, meramaikan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Walaupun sekarang provokasi besar-besaran, hari kiamat itu adalah ramalan kosong. Waduh, naudzubillah min dzalik. Dianggap perkeyakinan adanya hari kiamat itu ramalan, seperti ramalan Joyoboyo gitu, ramalan Darmo Gandul dan seterusnya gitu. Wa aqamas sholata, dan yang kedua adalah dan orang-orang yang mendirikan salat. Mendirikan salat, jadi ke masjid untuk salat. Jadi beriman kepada Allah yang pertama, percaya kepada hari kiamat yang kedua, dan aqamas shalah yang ketiga, mengerjakan sholat di masjid. Maka bapak-bapak, saya mohon dengan hormat kita amalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang laki-laki seyogianya di masjid sholat jamaah, kalau ibu-ibu di rumah enggak apa-apa. Tapi andai ke masjid juga silahkan saja. Wa ataz zakat, dan mengeluarkan zakat. Bapak Ibu yang mulia, apa orang Islam itu miskin di Indonesia? Enggak, kaya-kaya kok, kaya semua. Andai kata orang Islam di Indonesia itu mengeluarkan zakat yang Islam saja, maka cukup kok untuk membiayai anak sekolah bisa gratis. Tapi yang menjadi persoalan tidak mau zakat. Bahkan sering kita dengar, kita orang-orang yang taat membayar pajak, sudah taat, kita sudah rajin membayar zakat. Tapi yang problem adalah orang yang mengelola pajak itu dan mengelola zakat itu sendiri. Itu yang jadi persoalan. Kalau jenengan ke masjid-masjid Bapak Ibu yang mulia, kita selalu mendengarkan pengumuman dari takmir, kas masjid sekian ratus juta, kas masjid sekian puluh juta. Jadi ini memang masjid itu untuk bank, kas bank, penyimpan duit, atau hanya media untuk mengumpulkan duit kemudian ditasrif, diamalkan, dipakai untuk kegiatan umat. Kenapa? Supaya orang yang berzakat, yang sedekah langsung dapat pahala. Kalau duitnya disedekahkan terus duitnya disimpan juga, kapan berpahalanya kalau begitu? Jadi mindset kita keliru di situ. Wah, kan perlu kasbah. Iya, jangan khawatir dengan janjinya Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini di luar nalar kita. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan, dia memberikan rezeki. Allah akan memberikan solusi jalan keluar. Kemudian diberikan rezeki dari sumber yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita hitung. Yang masalah kan kita sering menghitung, akhirnya pening kepala kita. Ibu-ibu menghitung, bapak menghitung. Coba sekarang gajinya 5 juta 1 bulan misalnya Pak ya. Ibu-ibu menghitung untuk berasnya berapa, listriknya berapa, sabunnya berapa, terus untuk airnya berapa, untuk lipstiknya berapa, untuk sangu anak sekolah berapa, untuk total semuanya. Belum bapak yang merokok, yang suka minum di kopi. Kalau dihitung semuanya 1 bulan nggak cukup 5 juta. Tekor hitungan kita. Kalau kita menghitung terus stres. Tapi
ternyata yang tidak sampai 5 juta, yang 1 juta, yang 2 juta, mereka bisa tersenyum dan bahagia, bisa sholat ke masjid. Kenapa? Karena bertakwa kepada Allah. Ya ja'alahu makhraja, Allah memberikan solusi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki dari sumber yang tidak pernah dihitung-hitung, tidak pernah diduga-duga. Maka ibu-ibu jangan menghitung. Kalau saya menghitung terus, nanti bingung loh Pak Bu, bingung. Karena saya sudah mencoba, ini benar nggak sih dawe Allah ini? Gitu. Bertani, mulai bajak, bibit, tanam, pupuk, kemudian memetik hasilnya, digiling sampai jadi duit, tekor, nggak nyucuk ya orang Jawa, ragaduk. Ya sudah, nggak usah dihitung, nggak usah dihitung, udah kerja saja, berjalan, ikuti aja seperti aliran air gitu loh, mengalir saja, dengan terus menjaga kehormatan kita sebagai seorang mukmin. Bapak yang dimuliakan Allah. Dan yang kelima, walam yakhsha illallah. Ini yang paling penting. Dan tidak ada rasa khawatir, rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering bingung, takut kekurangan pangan. Kita sering bingung, takut ada musuh datang bergelombang-gelombang akan menggilas, melumat, bahkan akan ngeremus kita. Apa iya? Coba kita lihat sekarang bagaimana Allah memberikan bimbingan kepada kita. Falya'budu rabb hadzal bait, maka salatlah engkau, beribadahlah engkau kepada pemilik rumah itu, pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jawaban orang yang sering melecehkan kita itu menyembah Ka'bah itu keliru. Bukan, kita menyembah Allah, dan Allah mengarahkan arah sembahan kita kepada kiblat. Kiblat kita namanya Ka'bah. Ka'bah kita tempatnya ada di Mekah. Itu saja. Kita salat menghadap kepada Allah, bukan kepada Ka'bah, kepada Allah. Hanya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kiblat, dan kiblat itu yang ditentukan oleh Allah adalah Ka'bah, dan Ka'bah itu adanya di kota Mekah, bukan di Malang Pak, bukan di Solo. Falya'budu rabb hadzal bait, maka beribadah engkau sekalian kepada Allah, pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah. Kenapa? Allazi at'amahum min ju', dialah Allah yang akan memberi makan kamu ketika kamu lapar. Tapi sholat, orang sholat kok jaluk kenyang bagaimana? Sholat ibadah dulu, baru kemudian allazi at'amahum min ju', dan yang kedua wa amanahum min khauf, dan Allah akan memberikan ketenangan di hatimu dan rasa aman setelah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita jauh dari masjid, jarang sholat, atau mungkin juga godang-godang sholatnya, tidak sungguh-sungguh sholatnya, maka yang muncul ada kekhawatiran kita tidak cukup makan, tidak bisa memberi kekurangan pangan, dan ini dan itu, bahkan ada ketakutan yang terus menghantui kita. Padahal jelas diawali dengan li'ila fi Quraisy ila fi rihlatashita syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau engkau sudah salat ibadah kepada Allah, maka Allah akan memberi makan kamu, dan Allah akan memberikan keterangan, dihilangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita mereview ke belakang sekarang. Bagaimana Nabiullah Zakaria alaihissalam, beliau sudah sepuh, belum juga punya anak, istrinya mandul. Siapa saja khawatir kalau nggak ada generasi yang meneruskan. Siapa nanti yang meneruskan kalau sudah mati, sudah tua begini? Di mana Zakaria mengeluh,
mengadukan persoalan itu di dalam masjid. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sana Zakaria berdoa kepada Allah Tuhannya. Lalu ayat berikutnya, fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Dan ketika Zakaria sedang mengadukan persoalannya yang sudah tua belum punya anak dan istrinya mandul itu, dijawab oleh Allah di dalam masjid. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Malaikat memanggilnya dan ketika itu dia sedang berdiri salat di mihrab. Mihrab itu di mana? Di puncak? Di tretes? Di batu? Tidak, di dalam masjid, Pak. Kita sering panik ketika menghadapi persoalan, tapi sering kita lupa ada Allah yang menjanjikan, yang memberikan solusi. Coba ambil wudhu yang baik, kemudian masuk ke masjid dengan ikhlas, menengadahkan tangan kita, keluarkan air mata. Ya Allah, persoalanku seperti ini, begini. Dan para anbiya semuanya begitu, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengadu ke dukun. Dukunnya miskin lagi. Jadi sering tak gojologi, dukunnya miskin minta kaya kepada dukun. Lah kok bodone ra tambah-tambah gitu. Andai kata dia bisa memberi kaya, dia udah kaya dulu kok. Kan itu kedustaan nyata itu. Kenapa akal kecerdasan menjadi tumpul, tertutup oleh kesyirikan itu. Jadi mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Zakaria alaihissalam. Kalau kita lihat kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapatlah seorang sahabat namanya Abu Lubabah ibnu Abdul Mundir. Beliau ketika ditugasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghukumi Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca perang Ahzab. Rupanya Abu Lubabah terketuk hatinya karena tangisan anak-anak dan para wanita, sehingga tidak menghukumi dengan adil. Ada perasaan bersalah karena amanat yang dititipkan oleh Rasulullah SAW tidak dilaksanakan dengan baik. Ada penyesalan. Maka demi menebus kekhawatiran dan pengkhianatan dia kepada Rasulullah SAW itu, mengikat dirinya di dalam masjid, Pak. Jadi dicancang, dia sendiri mengikat tubuhnya dalam masjid. Saya tidak akan keluar masjid sebelum Allah memaafkan dosa-dosa saya. Maka setelah 6 hari dalam masjid, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, lalu Rasul memberitakan bahwa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penyesalan itu. Melapor ke Allah dan masuk ke masjid istighfar untuk memohon ampunan. Kita lihat lagi Sumamah bin Asal misalnya. Sumamah bin Asal itu Malikul Yamamah, Raja Yamamah yang menguasai gandum di Mekah atau di Arab, yang biasa mensuplai gandum orang-orang Mekah, Madinah, orang-orang Arab umumnya. Sumamah bin Asal. Dan berapa ratus sahabat-sahabat Nabi yang tewas di tangan dia, belepotan tangannya dengan darah-darah orang Islam sebelum masuk Islam. Ketika di hari yang ditentukan oleh Allah, Sumamah bin Asal ditawan oleh tentara rahasianya Rasulullah SAW dan diikat di dalam masjid. Diikat dalam masjid. Maka hari-hari Sumamah bin Asal melihat bagaimana orang Islam, bagaimana Rasulullah salat ke masjid, bagaimana salat, bagaimana terus diperhatikan. Pada saat yang ditentukan oleh Allah, kemudian dia menyatakan syahadah, masuk Islam. Di masjid ada hidayah Allah di sana. Di masjid. Sehingga ketika selesai itu matur kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, uridul umrah, saya ingin umrah.
tapi ajarkan kepada saya umroh seperti apa yang dilakukan umat Islam itu. Maka Rasulullah SAW mengajarkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Maka orang pertama yang mengucapkan talbiyah itu adalah Sumamah bin Asal ini. Karuan saja langsung digebukin sama orang-orang kafir Quraisy begitu di Mekah. Tapi dia punya kekuatan. Ketika Abbas bin Abdul Muthalib melihat, loh. Nah, yang kamu kepukul itu siapa? Kamu tahu nggak? Tidak tahu. Pokoknya dia pengikut Muhammad. Bahaya. Itu beliau adalah Sumamah bin Asal yang menjual gandumnya kepada kita. Kalau sekarang kamu pukuli dia, nanti kalau dia tidak menjual, kita kelaparan. Benar juga akhirnya. Sumamah bin Asal kemudian menghentikan, tidak dijual gandumnya kepada orang kafir Quraisy, sehingga ibu-ibu, anak-anak menjerit kelaparan semuanya. Karena Mekah nggak tani, dan biasanya membeli gandum di sana, sekarang nggak dijual. Ini yang kita kenal kemudian di boykot atau blokade. Itu boykot. Barangkali saya pernah menyampaikan, kita tanpa sadar bahwa umat Islam Indonesia ini diboykot oleh pedagang-pedagang kaya yang sering kita kenal dengan 9 naga. Coba Bapak Ibu yang mulia, toko-toko ibu-ibu di kampung-kampung mati karena muncul toko swalayan yang maret itu. Mati semua. Dan masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa, sudah ada semuanya. Suatu hari kami, jamaah kami menanam pisang. Saya tidak tahu pisang apa, yang pisang kuning yang bagus itu. Itu anak-anak dari Malaysia membawa bibit ditanam. Menyenangkan, buahnya juga bagus. Banyak berhektar-hektar, senang sekali. Begitu panen, menjual tidak ada yang mau membeli. Mencoba menawarkan ke swalayan tadi itu ditolak. Apa bukan boykot namanya ini? Ini boykot supaya umat Islam miskin, dan kalau miskin bisa dikuasai, sehingga peredaran keuangan itu hanya di antara mereka semua. Padahal konsep Islam adalah kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Konsep Islam itu, ekonomi Islam itu adalah agar harta itu tidak mengalir dari kantongnya orang kaya satu dengan orang kaya yang lain, tapi ada sirkulasi yang adil, merata. Kalau jenengan datang ke tempat saya waktu itu ke Solokuro, diumumkan sampai di desa itu, anak-anak sekolah, ibu-ibu, monggo yang mau pisang ambil aja sendiri. Sekali panen dihabiskan semuanya, terus dibunuh semuanya pisang-pisang itu, dimatikan. Karena kesulitan memasarkan. Belum yang lain-lainnya, belum ternak ayam, belum ayam petelur, terus begitu sulit. Itu namanya boykot. Siapa yang memboykot? Saya tidak tahu namanya. Tapi itulah kenyataannya. Sehingga pedagang-pedagang Islam, ekonomi Islam kembang kempis terus, tidak pernah melejit ke atas, karena mereka menguasai itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali sekarang. Sumamah bin Asal di masjid. Jadi kalau begitu, masjid adalah tempat yang indah, tempat yang menjanjikan, tempat yang memberikan kemuliaan, dan yang memberikan kemuliaan itu adalah Allah. Man kana yuridul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Barang siapa yang mengharapkan, menginginkan kehormatan, menginginkan harga diri dan kemuliaan, maka kehormatan dan kemuliaan itu adalah milik Allah. Kalau milik Allah, minta kepada pemiliknya. Minta kepada pemiliknya. Orang sering salah, punya problem, stres pikirannya, lari
ke Batu, lari nyewa ke villa-villa di tempat hiburan. Orang punya stres permasalahan, lari ke kafetaria. Orang punya problem ketika ada tontonan sepak bola, dari sore sampai jam 1 pagi masih kuat di depan televisi, duduk ngeresep, yang jelas tidak dijamin kebersihannya. Ketika ada tontonan konser, orang buru-buru 2 bulan sebelum pelaksananya tiket sudah habis. Tapi kenapa masjid kita kosong? Kenapa masjid kita kosong? Padahal itu di situ tempat memperoleh kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau di depan tadi di pendahuluan saya katakan sholat kita ya seperti itu, puasa kita seperti itu, apakah kita optimis dengan itu ya? Walaupun selalu optimis, tapi dihitung-hitung sering tidak khusyuk itu. Allahu Akbar, masih ingat tambaknya, ingat padinya, ingat dagangannya, besok aduh bagaimana, ingat aduh besok banjir bagaimana. Sujud lama sedikit bukan, tapi mikir yang macam-macam. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, artinya mengambil wudu dari rumahnya. Kalau kemudian kita ngambil wudu di rumah terus batal lagi tidak apa-apa, di sini ada tempat wudu, udah disiapin sama takmir. Tapi artinya man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian orang itu berjalan ke rumah dari rumah-rumah Allah. Rumah Allah itu mana ya? Masjid. Ke masjid mana sajalah, kalau nggak kena ngeroh yang terdekat dengan kita, di salah satu masjid kita, liyaqdhiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban kita kepada Allah. Maka kanat khutuwatu ikhtahuma, adalah orang itu akan mendapatkan 2 pilihan dari langkah dia ke masjid setelah bersuci tadi itu. Ada 2 yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersuci dari rumah, pakai rukna, pakai pakaian sholat, pakai sajadah, pakai mukena, berangkat ke masjid. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tahuttu khoti'atan, Allah akan menghapuskan kesalahan dan dosa orang tersebut itu setiap kali dia melangkahkan kakinya ke masjid. Dimaafkan Pak dosa. Siapa yang merasa tidak berdosa? Kita sering lupa kok. Mata ini kok sering jelalatan kok. Syahwat nafsu ini sering memacu kita, memunculkan rasa hasud kepada saudara kita sendiri. Jadi kalau seperti itu, banyak sekali dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka dengan ke masjid itu, setiap jangkah yang kita langkahkan masjid, tahuttu khoti'atan, akan dihapuskan langkah-langkah kita setiap kali kita melangkah. Waduh Pak, saya pakai mobil itu Pak, pakai motor kan nggak melangkah belas. Ini kan ban mobilnya yang dimaafkan. Artinya bukan begitu. Artinya adalah barang siapa yang ke masjid ketika melangkahkan kakinya, apakah dia berkendaraan atau tidak, tapi kan melangkah dulu dia. Karena mobil juga nggak bisa langsung masuk ke di atas tempat tidur, motor juga nggak mesti melangkah dulu. Dan itu setiap langkah kita ke masjid itu dihapuskan dosa kita. Syukur kalau nanti di masjid kemudian sholatnya khusyuk. Kalau di masjid kemudian sholatnya nggak khusyuk, langkah kita sudah menghapuskan dosa itu. Wa ukhra, kata Rasulullah SAW, dan yang kedua yang lainnya adalah tarfa'u
darajatahu, Allah akan mengangkat derajat orang itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, berangkat ke masjid untuk melakukan salat, maka Allah akan memaafkan, menghapuskan kesalahan dan dosa orang itu. Dan yang kedua, Allah akan mengangkat derajatnya orang itu. Jamaah yang mulia, yang kedua ini harus waspada. Jangan salah kita menafsirkannya. Derajat kita itu bukan karena duit banyak, bukan. Derajat itu bukan karena pangkat kita tinggi, bukan. Bukan karena ilmu kita, pendidikan kita tinggi, bukan. Derajat itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita sebagai petani, maka dengan pertanian kita Allah akan memuliakan kita. Kalau kita sebagai buruh, dengan buruh itu Allah memuliakan kita. Kalau kita sebagai pekerja kasar, dengan pekerjaan kasar. Kalau ibu-ibu rumah tangga, dengan ibu-ibu pekerja rumah tangga itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan itu artinya Allah meridhoinya. Dan kalau Allah meridhoinya, jiwa kita tenang, pikiran kita tenang, dan tidur juga bisa nyenyak. Tidak perlu obat tidur. Ambil wudu, baca ayat kursi, kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, sudah tengadahkan tangannya, kemudian usapkan, dibasuh di seluruh tubuh kita yang bisa kita jangkau, maka Allah akan memudahkan kita. Nggak usah mikirin, waduh belum sempat ngitung duit saya, belum sempat, nggak usah mikir. Akan diberikan ketenangan oleh Allah. Dan itu adalah kemuliaan. Orang menghormati kita. Karena andai kata kehormatan itu dimonopoli oleh orang yang berharta, maka swarga tempatnya orang yang kaya saja. Ternyata tidak. Andai kata kehormatan itu dimonopoli oleh orang-orang yang jabatannya tinggi, tentu surga milik orang-orang yang jabatan tinggi juga. Ternyata tidak. Andai kata kehormatan dimonopoli oleh orang-orang yang strata pendidikannya tinggi, ternyata tidak juga. Lalu siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul SAW bersabda, "Man raha au ghadara ilal masjid." Barang siapa yang pergi atau berangkat menuju masjid lis salati ma'al imam, maka apa kata Rasulullah SAW? Banallahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak usah mengeluarkan biaya membangun masjid, Pak, Bu. Sudah ada yang membangunkan, sudah ada fasilitas ini. Tidak ada tempat yang lebih nyaman dan bersih kecuali masjid. Tidak ada. Kalau orang menganggap bahwa itu healing misalnya, ke Batu ke tempat rekreasi, di sana tidak dijamin kebersihannya. Kalau orang harus melepaskan persoalan lewat kafetaria, di kafetaria bukan tempat yang bersih. Kalau orang mencari hiburan dengan konser, dengan musik dan lain sebagainya, itu juga bukan jaminan kebersihannya. Tapi ketika masuk masjid, karpetnya bersih dan suci, ada AC, minimal kipas, nyaman, dan Allah memberikan ampunan, mengangkat derajat kita. Maka mari kesempatan selagi ada, luangkan waktu Pak, luangkan waktu kita ke masjid, mengadukan persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunannya, maka Allah akan memberikan kemuliaan dan memaafkan dosa-dosa kita insyaallah. Maka kita ajak anak-anak kita, sahabat handai tolan kita, untuk memakmurkan masjid. Kan orang yang memakmurkan masjid itu akan diangkat derajat kemuliaannya, akan dimaafkan dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, sabar atas cobaan,
bersyukur atas nikmat yang kita terima, maka insya Allah hati kita, pikiran kita akan tenang dan tentram dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.